izinkan saya mau menyampaikan alasan dari kami memilih tema kami, yaitu kearifan lokal dengan subtema budaya dan budidaya tanaman rami. Kalau kami berbicara mengenai budaya, berarti itu adalah kebiasaan kami. Kebiasaan kami atau cara kami, baik itu cara hidup, cara kita melakukan hal-hal yang mempertahankan warisan kita, yang kita lakukan ulang dan setiap ulang dan diturunkan setiap generasi, itu yang disebut sebagai budaya. Dan kami lihat dari tanaman rami yang ada di sekitar kami, ternyata anak-anak kami tidak tahu itu apa, manfaat dari tumbuhan ini apa. Ternyata mereka tahu, tetapi tanaman rami ini punya bahasa Latinnya apa, manfaatnya apa, dan sekarang ini lagi trennya ini apa. Ternyata tanamannya ada di sekitar kita. Dan hanya satu harapan saja dari kita panitia, terlebih khusus kami mau supaya anak-anak kami tidak tinggalkan budaya mereka, menganyam noken, membuat kerajinan yang lain, buat kreativitas yang lain. Karena sehabis mereka sekolah ini, pasti ini menjadi sumber pendapatan mereka. Dan kami tidak minta lebih. Yang penting mereka bisa menjalankan kehidupan mereka dengan budaya mereka. Dan yang satu menjadi garis bawahi secara saya pribadi, banyak orang luar datang merampas budaya kita, itu diperhatikan baik. Semua ada di dalam diri kita, dan semua sudah didukung di sekitar kita. Bagaimana kita mau mengolahnya? Kami butuh pendidikan yang mengajar dan mengatur, yang membuat anak-anak ini mengerti. Dan saya rasa bangga hari ini anak-anak boleh mengikuti tahap demi tahap, mulai dari pembibitan, pemilihan bibit, penanaman, sampai kepada proses tanaman ini menjadi benang dan dibuat kerajinan. Hari ini saya melihat perkembangan, ternyata kami punya anak-anak punya IQ lebih tinggi. Saya bangga sekali. Kita pun anak Papua, lihat saja, ikut contoh, mereka bisa. Benar atau tidak anak-anak? Hanya kita kasih tahu, hanya kita kasih contoh, mereka sendiri ternyata itu sudah mengalir dalam darah mereka. Mereka sudah tahu. Cuma jangan sampai kita tidak kembangkan itu, kita tidak asal itu orang lain ambil. Orang lain mencari nafkah dengan apa yang kita punya. Tolong anak-anak generasi, dasar dari P5 kita dengan tema yang ada ini, ingat kembali. Pakai noken salah kah? Pakai noken salah kah? Pakai sali salah kah? Hanya noken salah? Sekarang tuh semuanya dengan kebiasaan yang modern, budaya mulai lupa. Maka itu kami kembalikan budaya itu, pertahankan itu. Ini jati diri, jati diri kita anak-anak Papua, jati diri kita anak Wamena lebih khusus. Mohon pertahankan budaya itu sampai kita dipercayakan Tuhan untuk kembali. Dalam bahasa Latinnya tanaman rami ini apa? Oh, kalau tanaman rami ini kalau bahasa Latinnya tuh Boemeria nivea elgaut. Dan biasa tanaman ini juga menjadi pupuk atau pakan ternak. Begitu. Terus cara membudidayakan tanaman rami ini seperti apa? Oh iya Kak Berina, jadi dia cara budidaya tanaman rami itu dia bisa ditanam di tempat mana saja, di pinggir-pinggir rumah, di pinggir honai juga bisa. Dia punya cara langkah-langkah untuk budidaya tanaman rami itu ada beberapa langkah. Yang pertama tuh kita harus pemilihan bibit dulu. Bibit yang dipilih itu harus berusia 2 tahun lebih, yang memiliki rizoma, yang memiliki mata tunas yang banyak agar dia bisa bertumbuh dengan baik. Terus tidak hanya itu, langkah keduanya tuh kita harus mengelola tanah. Mengelola tanah ini kita pilih tanah yang baik agar struktur tanah itu kita diolah, kita olah tanah itu menjadi baik agar dia tidak keras atau tidak gembur.
Yang ketiga, selesai pengelola tanah, kita akan tanam bibit itu rami. Bibit rami yang kita harus tanam itu pada saat musim hujan boleh, nanti dia bertumbuh baik kalau musim hujan. Kalau kita tanam musim hujan, nanti dia bertumbuh baik. Terus setelah kita tanam, nanti pada hari ke-7 nanti dia bertumbuh dengan dia tunas-tunas tuh muncul. Selesai itu, kita tanam tanaman rami, itu kita harus perawatan. Jangan sampai kita tanam baru ada gangguan-gangguan atau dari binatang-binatang dalam tanah itu kita harus perawatan itu kita semprot insektisida untuk menjaga supaya tidak ada gangguan-gangguan dari serangga-serangga tanah. Terus yang terakhir itu kita akan, kalau sudah kita tanam pastinya kita akan panen. Kita panen itu 3-4 bulan kita sudah bisa panen. Mungkin dia punya penjelasan singkat untuk budidaya tanaman rami itu. Oh, jadi begitu. Terus dia punya fungsi bagaimana? Dia punya fungsi itu apa saja? Kalau dia fungsi banyak juga, ada sebagai obat-obatan, sebagai banyak cenderung mencegah penyakit diabetes dan menurunkan risiko kanker. Dia punya fungsinya cuma bukan itu, tapi dia punya fungsi itu seperti yang saya pakai nih. Lihat, sapu baju ini sudah dari situ juga dari tanaman rami nih. Itu dong buat sampai jadi baju nih. Terus, iya teman-teman yang ada jual noken sana itu juga dari tanaman ini. Iya, betul. Itu sudah. Oh, jadi ternyata begitu ya. Saya baru tahu tentang tanaman ini. Ternyata dia memiliki manfaat dan prosesnya juga sangat banyak. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menjelaskan tanaman rami. Jadi bagaimana, Kak? Dan kita akan melihat tampilan penari-penari kami dari kelas.
Makna dari karya ini adalah orang lain yang datang merampas mutiara di tanah kami sendiri. Mutiara dan emas yang berlimpah yang kami punya dinikmati oleh orang lain. Menyala meri-meri sebelah si P1. Melestarikan budaya kita, lupakan perbedaan antara kita, oke? Yo, tengok. Baik, terima kasih. Kami akan mempersembahkan satu lagu. Lagu ini dia bercerita tentang kami yang sekolah tapi tidak ada orang yang membantu kami. Jadi kami taruh harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih.
Yang terhormat pengawas SMP, SMA, SMK Kabupaten Jayawijaya, yang terhormat Kepala SMP
PGRI Wamena, yang terhormat Ketua Komite Sekolah Bapak Esai Kumbang, yang terhormat Bapak Step Naban, untuk menyaksikan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut P5 dan pembagian raport semester genap tahun ajaran 2023-2024 di bawah tema kearifan lokal dan subtema budaya dan budidaya tanaman rami. Pada pagi hari ini kita telah menyaksikan penampilan dari anak-anak yang hebat-hebat.